Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfandi Salim dengan NIM 202111031143 dari jurusan Hukum. Dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nipala Petapu dengan NIM 2021 10 11 0311 416 jurusan Hukum kelas H. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang kriminologi menurut struktur sosial. Pengertian kriminologi menurut struktur sosial pada dasarnya sosial struktur teori atau teori struktur sosial menjelaskan kejahatan atau kriminalitas dengan memperhatikan pada pengaturan atau struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Teori ini melihat berbagai pengaturan baik formal maupun non-formal antara kelompok-kelompok sosial, yaitu struktur masyarakat sebagai akar dari penyebab kejahatan atau penyimpangan. Teori struktur sosial memprediksi bahwa aspek negatif dari struktur masyarakat, seperti disorganisasi dalam keluarga, kemiskinan, atau ketimpangan pendapatan dalam pengaturan ekonomi masyarakat, dan kurangnya keberhasilan dalam proses pendidikan inilah yang menghasilkan perilaku kriminal. Meskipun berbagai jenis teori struktur sosial telah diajukan untuk menjelaskan kejahatan, keseluruhan teori tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu pengaturan dalam struktur masyarakat mempengaruhi atau berkontribusi dalam status sosial dan ekonomi rendah dari kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab signifikan terjadinya kejahatan. Ahli teori struktur sosial melihat bahwa anggota kelompok yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung lebih mungkin untuk melakukan kejahatan, dan mereka melihat adanya pencabutan hak ekonomi dan sosial sebagai penyebab dasar dari kejahatan. Selain itu, kemiskinan, kurangnya pendidikan, tidak adanya keterampilan yang dapat dijual, dan nilai-nilai subkultur yang mendukung untuk tidak kejahatan semua dianggap didasarkan pada kondisi sosial di sekitar, dan keseluruhannya menjadi dasar-dasar kausal dari teori struktural sosial. Teori struktur sosial menekankan bahwa kemiskinan, kurangnya pendidikan, tidak adanya keterampilan yang dapat dipasarkan, dan nilai-nilai subkultur yang menyimpang sebagai penyebab mendasar dari kejahatan. Teori ini yang menggambarkan kejahatan sebagai hasil dari posisi individu dalam struktur masyarakat dan fokus pada kondisi sosial dan ekonomi kehidupan. Dan menurut Cesare Lombroso, seorang penjahat adalah orang yang memiliki bakat untuk menjadi jahat. Bakat jahat tersebut berasal dari keturunan secara genetik. Bakat jahat tersebut juga tidak dapat ditolak serta tidak dapat dirubah. Melihat pada teori tersebut, patut dicermati bahwa teori ini memberikan stigma buruk pada seseorang. Seseorang anak penjahat akan dianggap sebagai penjahat pula. Tentu saja teori ini bertentangan dengan kodrat dan hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap bayi yang baru lahir adalah bagaikan selembar kain putih yang suci dan bersih. Hipotesa Cesare Lombroso tentang sifat jahat seorang terlihat sebagai sebuah argumentasi yang penuh dengan kebencian dan arogansi. Menganggap seseorang sebagai penjahat sebelum membuktikan tuduhan tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum pidana, yakni asas praduga tak bersalah. Pada akhirnya, teori dari Cesare Lombroso ini melahirkan sebuah tindakan yang menjadi trigger terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang dianggap jahat tersebut pada akhirnya akan mendapatkan perlakuan dari para penegak hukum. Kita lanjutkan ke pengertian kriminologi menurut para ahli. Menurut ahli W.A. Bonger, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan kedua, menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Tracy, selanjutnya menurut mereka kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Yang ketiga, Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa sifat dan luas kejahatan sebab
kejahatan, perkembangan hukum, pidana, dan pelaksanaan peradilan pidana. Ciri-ciri penjahat, pembinaan penjahat pola kriminalitas akibat kejahatan atas perubahan sosial. Dan keempat, menurut Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Yang kelima, Sudarto. Menurut Sudarto, kriminologi merupakan disiplin faktual dan bukan merupakan disiplin normatif meskipun memiliki hubungan istimewa dengan hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan disiplin yang ideografis, yang artinya menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kriminologi juga merupakan disiplin ilmu yang nomotetis yang berusaha memperoleh kenyataan-kenyataan atau dalil umum. Yang keenam, menurut G.P. Hoefnagel. Menurut G.P. Hoefnagel, kriminologi terdapat dua bagian, yaitu pertama, menurut disiplin ilmu pengetahuan, kriminologi dipandang. Pertama, antropologi kejahatan yang merupakan pengetahuan ciri-ciri fisik penjahat. Kedua, psikologi kriminal mempelajari gejala kejiwaan penjahat dan lingkungannya. Psikiatri kriminal mempelajari penjahat yang berkembangan jiwanya, terganggu, cacat, atau tidak sehat. Yang keempat, sosiologi kriminal mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta hubungan antara reaksi hukum, pidana, dan masyarakat. Dan yang kedua, poin kedua, menurut atlet sains kriminologi diklasifikasikan sebagai yang pertama, viktimologi, yaitu studi mengenai korban kejahatan dan korban penghukuman. Yang kedua, penologi mengembangkan teori umum tentang hukuman dan akibat. Yang ketiga, teori umum peradilan pidana sebagai studi kasuistik dan melalui pendekatan ilmu pengetahuan sosial yang meliputi studi tujuan sosial memidana, pemeran sertanya, fungsi dan peranannya digunakan lebih jauh, menyusun metode penanganan kasus-kasus kejahatan. Yang keempat, teori pekerjaan sosial yang merupakan pengetahuan terapan untuk memberikan pertolongan pada individu atau kelompok dalam suatu acara yang secara metodis dibenarkan. Yang kelima, yang terakhir, jurnalisme yang khusus berkaitan dengan kejahatan dan penghubungan. Dan kita akan lanjutkan ke materi aliran kriminologi. Menurut W. Bonger, mazhab aturan aliran kriminologi ada 4, yaitu yang pertama, mazhab Italia atau mazhab antropologi dengan tokoh Cilambruso yang mengembangkan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi, mempunyai tanda-tanda tertentu. Penjahat menurut pandangan Lombroso mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak yang hampir menyerupai seperti hewan. Roman mukanya berbeda dengan manusia biasa. Tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang. Kurang peka perasaan dan menyenangi tatoik. Orang primitif menyukai tatoik. Banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menantang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah satu seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap mazhab ini adalah G. Treat, yang antara lain menyatakan kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis yang seperti kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Dan kedua, mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan atau mazhab ini dipelopori oleh Lacassagne. Menurut mazhab ini terjadi kejahatan disebabkan yang pertama, kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua, individualisme, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat. Yang keempat, kultur konflik, sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbeda-beda menjadi jahat adalah
karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian, masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibat banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar atau tepat. Jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar polah atau anawime. Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya perubahan pula pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang akan mengalami anomie norma mana yang harus diikuti. Akhirnya orang tidak tahu mana perbuatannya yang baik atau buruk. Yang ketiga, mazhab biososiologi dengan tokoh Ferry yang mengajarkan bahwa tiap kejahatan adalah hasil unsur yang terdapat dalam individu masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip teori struktur sosial. Yang pertama, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga sosial, tatanan masyarakat, dan peran-peran sosial semuanya memberikan fokus yang tepat untuk studi kriminologis. Yang kedua, dinamika kelompok, organisasi kelompok dan hubungan subkelompok membentuk hubungan kausal dari mana kejahatan berkembang. Yang ketiga, struktur masyarakat dan tingkat relatif organisasi atau disorganisasi merupakan faktor yang penting yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Yang keempat, meskipun tidak mungkin untuk memprediksi perilaku spesifik dari individu tertentu, perkiraan statistik karakteristik kelompok dimungkinkan. Oleh karena itu, probabilitas bahwa anggota kelompok tertentu akan terlibat dalam jenis kejahatan tertentu dapat diperkirakan. Ya, sekian dari saya, akan saya berikan kepada rekan saya, yaitu Alfandi Salim. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teori struktur sosial. Ada beberapa jenis teori struktur sosial, namun terdapat 3 teori utama. Di antaranya social disorganization teori atau teori disorganisasi sosial, Strand teori atau teori ketegangan, dan yang terakhir kultur konflik teori. Keseluruhan teori tersebut memiliki beberapa elemen yang sama. Yang pertama, social disorganisasi teori atau teori disorganisasi sosial. Teori ketidakstabilan sosial menggambarkan perubahan fisik, konflik, dan kurangnya kesepakatan sebagai penyebab kejahatan dan penyimpangan di lingkungan sekitar. Teori ini terkait dengan kriminologi ekologi. Ekologi adalah istilah yang diambil dari biologi yang berarti menggambarkan hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya. Ilmu sosial menggunakan istilah ekologi untuk menggambarkan hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan, fisik, serta budaya tempat mereka hidup. Yang kedua, strain teori atau teori ketegangan. Robert Camerton pada tahun 1938 mengaitkan masalah kejahatan dengan anomi, atau yang dalam bahasa Prancis berarti 9, ketidakberaturan, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Akan tetapi konsep Merton tentang anomi sedikit berbeda. Menurut Merton, masalah yang sebenarnya tidak diciptakan oleh sudden social change atau perubahan sosial yang cepat, tetapi karena sosial struktur atau struktur sosial yang menawarkan tujuan yang sama dengan sarana tidak merata. Kekurangan paduan apa yang diminta oleh budaya dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur yang mencegahnya dapat meruntuhkan norma karena tidak lagi efektif untuk membatasi tingkah laku. Jadi, penyebabnya dari kejahatan menurut strain teori sendiri itu, yaitu yang pertama, kegagalan mencapai tujuan.
Kegagalan untuk mencapai apa yang diinginkan akan mendorong tindak kriminal, yaitu menghalalkan segala cara agar dapat mencapai tujuan tersebut. Untuk yang kedua, perbedaan antara harapan dan pencapaian, di mana seorang tersebut mempunyai harapan yang tinggi terhadap apa yang diinginkan, namun hasil atau pencapaiannya jauh berbeda dari harapannya, sehingga mereka kecewa dan mendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, kehilangan sesuatu, yaitu hilangnya orang yang tersayang, perceraian atau berpindah ke lingkungan yang baru, sehingga membuat individu tersebut mendapat pengganti dengan membalas dendam atas kehilangan tersebut. Yang keempat, menunjukkan tindakan negatif seperti keluarga putus sekolah, penganiayaan, dan sebagainya. Konsep Merton menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau cultural goal dan institutionalized means atau accepted ways. Kedua unsur tersebut dapat terintegrasi apabila sesuatu masyarakat stabil. Dengan kata lain, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berharga bagi mereka haruslah ada bagi setiap individunya. Strain teori ini berasumsi bahwa setiap orang taat hukum, tetapi saat berada di bawah 10 tekanan besar, mereka akan melakukan kejahatan. Yang tersebut disebabkan adanya perbedaan besar antara tujuan dan sarana yang ada. Berikut ini adalah asas dari strain teori, antara lain. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan telah menyebabkan individu yang menyimpang mempunyai peluang kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mempertahankan norma dan aturan konvensional. Sebagian masyarakat cenderung mematuhi dan menganggap eksis peraturan konvensional, di mana terkadang peraturan adat ada yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang ketiga, ketegangan. Individu yang mempunyai keinginan yang tinggi tetapi tidak memiliki peluang untuk mencapai kejayaan akan menimbulkan perasaan kecewa. Yang keempat, pembentukan kelompok. Remaja yang tidak memiliki nilai luhur akan membentuk kelompok yang cenderung kriminal seperti vandalisme, gangster, dan lain-lain. Yang kelima, kejahatan dan kesalahan. Kejahatan dan kesalahan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau ilegal. Yang keenam, pekerjaan terlarang. Pekerjaan terlarang seperti pengedar narkoba, pembunuh bayaran, dan penjual barang curian merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau ilegal. Merton juga mengembangkan modus of adaptions sebagai pemecahan bagi anggota masyarakat untuk dapat menghadapi strain. Merton mengungkapkan ada 4 mode adaptasi menyimpang, antara lain. Yang pertama, conformity atau kesesuaian adalah masyarakat menerima tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota masyarakat kepada dirinya dan menerima cara yang diberikan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, innovation atau inovasi adalah cara individu menerima tujuan dalam suatu masyarakat tetapi menolak cara biasa yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ritualisme merupakan cara untuk menolak tujuan adat akan tetapi masih menerima cara yang diberikan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, retriatisme adalah proses yang terjadi apabila nilai-nilai yang berlaku tidak dapat dicapai melalui cara yang telah melembaga, tetapi warga masyarakat mempunyai kepercayaan yang mendalam sehingga
Mereka tidak mau menyimpang dari kaidah yang telah melembaga. Dan yang kelima, rebellion. Rebellion atau pemberontakan merupakan tindakan yang tidak hanya menolak tujuan dan cara yang dicapai individu-individu ini menggantikan tujuan dan cara yang ada dengan tujuan mereka sendiri. Versi lain dari anomi yang dikembangkan oleh Merton telah diajukan oleh Stephen F. Meissner dan Richard Rosenfeld, yaitu relative deprivation atau deprivasi relatif. Deprivasi relatif mengacu kepada kesenjangan ekonomi dan sosial di antara kelas atas dan kelas bawah yang tinggal berdekatan. Terdapat dua jenis deprivasi relatif, yaitu pribadi dan kelompok. Deprivasi relatif pribadi merupakan karakteristik individu yang merasa kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Orang yang mengalami deprivasi relatif pribadi cenderung merasa terisolasi secara sosial dan stres secara pribadi. Sedangkan deprivasi kelompok merupakan rasa ketidakadilan yang dimiliki oleh anggota kelompok yang sama. Pada tahun 1992, teori ketegangan kembali dirumuskan oleh Robert Agnew dan lainnya yang membentuk menjadi perspektif komprehensif yang disebut General Strength Theory atau GST, atau teori ketegangan umum. GST melihat perilaku yang melanggar hukum sebagai mekanisme yang memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya untuk mengatasi masalah sosio-emosional yang ditimbulkan oleh hubungan sosial yang bersifat negatif. Pada tahun 2002, Agnew kembali melakukan studi untuk menyempurnakan GST dengan 12 menjelaskan mengapa individu mungkin untuk bereaksi terhadap ketegangan. Agnew mengemukakan bahwa faktor biologis tertentu memungkinkan beberapa individu rentan terhadap efek ketenangan dalam hidup mereka. Kritik terhadap strength teori antara lain: yang pertama, teori berkonsentrasi pada kejahatan di tingkat bawah. Secara hierarki ekonomi, teori ini melalaikan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah atas. Yang kedua, bagaimana mungkin suatu masyarakat yang bersifat heterogen seperti Amerika Serikat memiliki tujuan-tujuan yang disepakati setiap orang. Dan yang ketiga, banyak juga orang-orang di masyarakat lain di luar Amerika Serikat yang mempunyai sarana terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan material tetapi mempunyai angka kejahatan yang rendah. Contohnya seperti dua negara berkembang dan negara industri, Jepang dan Swiss. Kultur konflik teori atau teori penyimpangan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa akar-akar penyebab dari kriminalitas atau kejahatan disebabkan karena adanya benturan nilai antara kelompok-kelompok budaya karena adanya perbedaan mengenai tingkah laku yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial. Teori ini paling jelas ditemukan dalam tulisan Thorsten Selin dalam bukunya Kultur Konflik and Crime pada tahun 1938. Selin mengemukakan bahwa akar penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam nilai-nilai yang berbeda dalam hal perilaku yang pantas, conduct norms atau norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang ada. Tujuan dari norma tersebut adalah untuk membatasi tingkah laku yang dianggap normal atau pantas dan tingkah laku yang dianggap tidak normal atau tidak pantas. Jadi, menurut Selin,
Setiap kelompok 13 memiliki conduct norms-nya masing-masing. Menurut penjelasan tersebut, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non-kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat conduct norms yang berada. Selin membedakan dua jenis konflik budaya, yaitu konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan atau clash. Pertentangan tersebut dapat terjadi di perbatasan antara area-area yang berdekatan. Apabila norma dari suatu kelompok meluas hingga mencakup wilayah dari kelompok budaya lainnya, atau apabila anggota dari satu kelompok berpindah ke budaya lain. Sedangkan konflik sekunder muncul jika konflik sekunder tersebut terjadi ketika satu masyarakat homogen menjadi masyarakat yang kompleks, di mana sejumlah kelompok sosial berkembang secara konstantu. Budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki perangkat conduct normnya sendiri. Ya, akan saya lanjutkan. Yaitu hal mendasar dari gagasan konflik budaya adalah gagasan tentang subkultur. Atau subkultur adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. Subkultur biasanya ada ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati dirinya terpisah dari mainstream atau arus terbesar masyarakat dan mengikatkan dirinya sendiri untuk saling mendukung. Teori mengenai subkultur ini muncul sebagai respon atas permasalahannya khusus yang tidak dihadapi oleh anggota budaya dominan. Karya kriminologi yang sering dikaitkan dengan perspektif subkultur adalah Albert Cohen yang berfokus pada delinquent subkultur. Cohen menggabungkan dan mengembangkan strain theory dan differential association untuk menjelaskan bagaimana delinquent subkultur meningkat dan mengapa hal tersebut memiliki karakter yang khusus. Cohen mengklaim bahwa anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu dianggap mudah beralih ke kenakalan karena mereka mengalami frustasi ketika dinilai oleh orang dewasa dan orang lain menurut standar dan tujuan dari kelas menengah yang tidak mungkin mereka capai. Ketika para pemuda mengalami keterasingan, sehingga mereka mencapai solusi kolektif dan independen yang menciptakan delinquent subkultur. Terdapat kritik dalam teori yang dikemukakan oleh Cohen ini. Pertama, teorinya tidak menjelaskan mengapa kebanyakan delinquent pada akhirnya menjadi orang yang taat hukum meskipun kedudukan mereka dalam struktur kelas relatif tetap. Yang kedua, tidak jelas apakah anak-anak muda itu didorong oleh kekuatan motivasi serius atau hanya keluar ke jalanan untuk mencari kesenangan. Dan yang ketiga, jika subkultur delinquent akibat dari praktek mengukur anak-anak kelas bawah dengan menggunakan alat ukur kelas menengah, lalu bagaimana orang yang akan menerangkan delinkuensi kelas menengah? Nah, berikut kita akan memberikan contoh kasus kejahatan yang berteorikan disorganisasi. Yang pertama, yang berjudul perampokan sadis di Pulau Mas. 17 perampok sadis beraksi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Mereka menyatroni rumah Dodi Triyono, 59 tahun, dan menyekap orang-orang hingga tewas kehabisan napas. Pada Senin 26 Desember, Ramlan butar-butar turun dari mobil Suzuki R3 masuk ke rumah Dodi melalui pintu teralis yang tak dikunci. Lalu, Ramlan menyekap orang-orang seisi rumah. Terlihat dari CCTV, mereka mengumpulkan orang-orang di ruang tengah sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok. Kemudian, menggiring mereka ke kamar 1 5x2 meter. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian saat para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Dodi kemudian dimasukkan para perampok ke kamar mandi itu. Erwin Sitomorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, gradel pintu dirusak.
Maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar sempit itu pada Selasa 27 Desember. Kerabat bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi dengan curiga karena mendengar suara minta tolong. Dia kemudian melapor ke pos polisi Kayu Putih. Satpam dan polisi kemudian datang ke rumah Dodi dan berusaha keras membuka pintu kamar mandi itu. Security bernama Lutfi 28 tahun kemudian mendobrak pintu itu. 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruang sempit dan pengap, namun sayang 6 di antara mereka sudah tak bernyawa karena kehabisan oksigen. Dan yang kasus kedua akan dibacakan oleh teman saya Almani Salim. Berikut contoh strain teori atau teori ketegangan. Miris remaja mencuri untuk biaya hidup. KPAI minta Pemda Bantaeng entaskan kemiskinan. Warga Jalan Pemuda Bantaeng ditangkap pada 29 Agustus 2019 karena melakukan pencurian di SD Negeri 5 Lembang Cina Bantaeng pada Februari 2019 lalu. Bersama rekannya, AS mencuri 2 unit laptop, 1 unit kamera, dan uang tunai senilai 7 juta rupiah yang mengakibatkan kerugian material bagi sekolah senilai 18 juta rupiah. Mirisnya, remaja yang putus sekolah ini diketahui mencuri karena faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari. Informasi dari Humas Polres Bantaeng, pelaku terancam dikenakan pasal 363 ayat 1 baris keempat dan kelima KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Teoris strain berasumsi bahwa setiap orang taat hukum, tetapi saat berada di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Begitu pula kasus di atas, remaja yang putus sekolah ini diketahui terdorong melakukan tindak pidana mencuri karena faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Merton, modus of adaptation sebagai pemecah bagi anggota masyarakat untuk dapat menghadapi strain atau ketegangan. Kasus di atas merupakan inovasi yaitu menerima tujuan yang dilembagakan oleh masyarakat, tetapi dengan cara yang cenderung tidak benar. Pada kasus di atas, dia telah mencapai tujuan yaitu kemakmuran dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dengan cara yang tidak benar, yaitu mencuri. Salah satu penyebab ketegangan juga disebutkan oleh Merton, yaitu kegagalan 20 mencapai tujuan, sedangkan pada kasus di atas seharusnya tujuan dari remaja tersebut yaitu lulus, selalu mendapatkan pekerjaan, namun pada faktanya dia putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu disebutkan bahwa teori strain disebabkan oleh tindakan negatif seperti putus sekolah, sehingga menunjukkan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan teori strain. Sekian dari kita, bakal kita akhiri penjelasan atau presentasi dari kita. Saya Andi Palawa Petapu. Saya Ahmad Alfandi Salim. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.